Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 yaitu bentuk aljabar, persamaan linier satu variabel, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Anak-anak sebelum mempelajari bentuk aljabar, persamaan linier, dan pertidaksamaan linier, Ibu harapkan kalian mempelajari ulang yaitu bab bilangan bulat. Kalian pelajari lagi penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat menjelaskan variabel, koefisien, konstan dalam bentuk aljabar. Dapat menyelesaikan operasi bentuk aljabar dan dapat menyelesaikan persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini kita akan mempelajari bentuk aljabar dulu sebelum mempelajari persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang dimaksud dengan bentuk aljabar, kalian perhatikan, aljabar itu adalah soal-soal yang memiliki simbol. Simbolnya bisa ditulis dengan huruf kecil, yaitu X, X pangkat 2, Y, A, B, dan seterusnya. Jadi bentuk aljabar itu adalah matematika yang memiliki simbol yang menyertai angka. Di sini kita akan mempelajari yaitu suku dalam bentuk aljabar. Suku dalam bentuk aljabar, kalau bentuk aljabarnya itu adalah 3x pangkat 2, artinya bentuk aljabar itu suku 1. Kemudian 4x negatif 5y 9 itu adalah suku 1. Kemudian kalau ada bentuk aljabar 2x ditambah 3 atau 3y ditambah 4 atau 2a dikurangi 1 itu terdiri dari 2 suku. Artinya bentuk aljabar suku 2. Bentuk aljabar suku 1 namanya bentuk aljabar suku tunggal. Bentuk aljabar suku 2 namanya binom. Bentuk aljabar suku 3 contohnya adalah 3x ditambah y dikurangi 4 terdiri dari 3 suku. Itu namanya trinom. Bentuk aljabar suku banyak. Contohnya adalah 7x pangkat 2 dikurangi 5y ditambah 2xy dikurangi 7x dikurangi 4. Itu namanya bentuk aljabar suku banyak, namanya polinom. Sekarang kita lanjutkan, yaitu unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar ada dinamakan dengan koefisien. Koefisien itu adalah angka yang mengikuti simbol. Contohnya 3x pangkat 2. Koefisiennya adalah 3, variabelnya adalah x pangkat 2. Kemudian 4x, koefisiennya adalah 4, variabelnya adalah x. Jadi koefisien itu adalah angka temannya variabel. Variabel adalah huruf temannya angka. Kemudian yang dinamakan konstan. Konstan itu adalah angka yang tidak memiliki teman. Contohnya pada bentuk aljabar
3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5y ditambah 9. Konstannya adalah 9. X dan Y disebut variabel. Kemudian 4 adalah koefisien dari X. 3 adalah koefisien dari X pangkat 2. Negatif 5 adalah koefisien dari Y. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah pengertian bentuk aljabar. Di sana ada yang dinamakan koefisien, variabel, konstan, dan suku. Sekarang kita lanjutkan. Operasi bentuk aljabar ini menyangkut menyederhanakan bentuk aljabar, ya. Menyangkut tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Kalian harus kenal mengenai suku-suku sejenis. Yang dimaksud dengan suku-suku sejenis adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel sama dan pangkat sama. Ibu ingatkan lagi. Suku sejenis adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel sama dan pangkat sama. Contohnya, 3x dikurangi 5y ditambah 4x ditambah 8y ditambah 2. Suku-suku sejenisnya adalah 3x dengan 4x. Negatif 5y dengan 8y. Yang dapat disederhanakan adalah yang memiliki suku-suku sejenis. 3x ditambah 4x dikurangi 5y ditambah 8y. Kalian perhatikan cara menyederhanakannya. Sehingga hasilnya adalah 7x ditambah 3y ditambah 2. Sekarang kita lanjutkan, jumlahkan. Jumlahkan berarti 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 6 ditambah dengan negatif 7x dikurangi 9. Berarti 5x pangkat 2 ditambah 3x kemudian dikurangi 7x dikurangi 6 dikurangi 9. Ini menyangkut mengenai operasi pada bilangan bulat. 5x pangkat 2 ditambah dengan negatif 7x dikurangi 15. Kemudian kalian perhatikan, kurangkan, mengurangkan tanda negatif. Pada kurang itu masukkan ke dalam kurung. 6x ditambah 3y dikurangi 12 dikurangi dengan 2x ditambah y kurangi 10, yaitu 6x ditambah 3y dikurangi 12 dikurangi 2x ditambah y dikurangi 10. Kalian perhatikan baris kedua. 6x ditambah 3y dikurangi 12 dikurangi 2x dikurangi y ditambah 10. Kalian perhatikan cara memasukkan kurang ke dalam kurung. Sehingga 6x dikurangi 2x ditambah 3y kurangi y dikurangi 12 tambah 10. Disederhanakan, yaitu sama dengan 4x ditambah 2y dikurangi 2. Kita lanjutkan. Kalian perhatikan, itu yang contoh keempat. Kalian tulis, kalian pelajari caranya. Kalian amati. Lanjut ke perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kalian perhatikan perkalian.
Kalian perhatikan cara mengalihkan bilangan berpangkat, variabelnya berpangkat. Caranya adalah dengan cara kalau variabelnya sama, pangkatnya ditambah, yaitu negatif 30 Y pangkat 5. Kemudian yang kedua, cara mengalihkan ke dalam kurung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalian perhatikan, 2A dikalikan 3AB ditambah 4C adalah sama dengan 6A pangkat 2B ditambah dengan 8AC. Sekarang perhatikan perkalian suku 2 dengan suku 2. Perkalian ini 3B ditambah 5 kalikan dengan negatif AB pangkat 2 ditambah 2 adalah sama dengan 3B kalikan negatif AB pangkat 2 ditambah 2 ditambah 5 kalikan negatif AB pangkat 2 ditambah 2. Kalian perhatikan, yaitu pada contoh yang C, berarti sama dengan 3AB pangkat 3 ditambah 6B dikurangi 5AB pangkat 2 ditambah 10. Kalian perhatikan, kemudian disederhanakan menjadi negatif 3AB pangkat 2 ditambah 6B dikurangi 5AB pangkat 2 ditambah 10. Lanjutkan, suku 2 dikalikan suku 3. Caranya sama seperti tadi, yaitu A dikalikan 2A dikurangi 3B ditambah C ditambah B kalikan 2A dikurangi 3B ditambah C. Kalian perhatikan, kalian amati caranya ke bawah. Hasilnya adalah 2A pangkat 2 dikurangi 3B pangkat 2 dikurangi AB ditambah AC ditambah BC. Kalian perhatikan untuk bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar hasilnya juga masih bentuk aljabar. Kecuali di koefisien dioperasikan dengan angka. Kalau bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar hasilnya juga bentuk aljabar. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar, yaitu mengenai pembagian bentuk aljabar. Kalian perhatikan, pembagiannya adalah sama seperti membagi angka biasa. Yang variabel, pembagian variabel adalah caranya dengan mengurangi pangkatnya. Negatif 6 dibagi 3 yaitu negatif 2. X pangkat 3 dibagi X yaitu X-nya pangkat 3 dikurangi 1 yaitu sama dengan X pangkat 2. Kemudian Y dibagi Y, pangkatnya 1 kan. Y pangkat 1 kurangi 1 yaitu Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Setiap bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah sama dengan negatif 2 X pangkat 2. Sekarang kalian perhatikan yang soal ke-2. 15AB pangkat 4 dibagi 5A pangkat 3 BC yaitu sama dengan 15 bagi 5 yaitu 3. A dibagi A pangkat 3. Kalian sederhanakan, kalian perhatikan. Yaitu 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi pembilangnya itu adalah B pangkat 3
Karena B pangkat 4 dicoret dengan B pangkat 1. Kemudian A-nya yang pembilang pangkat 1, kemudian penyebutnya pangkat 3, berarti penyebutnya menjadi A pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 3B pangkat 3 per A pangkat 2C. Kita lanjutkan. Sekarang kalian perhatikan. 3X pangkat 2 ditambah 6X dibagi 3X. EPB dari 3X pangkat 2 ditambah 6X adalah 3X. Sehingga 3X pangkat 2 ditambah 6X itu adalah 3X kurung X ditambah 2. 3X-nya dicoret dengan penyebut 3X, hasilnya adalah X ditambah 2. Sehingga 3X pangkat 2 ditambah 6X dibagi 3X, hasilnya adalah X ditambah 2. Sekarang kalian perhatikan, dibagi dengan 2X pangkat 2. Semuanya dibagi dengan 2X pangkat 2, yaitu 2X ditambah 6X dikurangi 1. Itu hasilnya. Kalian perhatikan caranya. Semua dibagi dengan 2X pangkat 2. Sekarang perhatikan cara membagi dengan 2 suku. 6X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 24. Kalian perhatikan soal yang nomor 4 itu bukan 19X pangkat 2, bukan 31X ya. Itu adalah 6X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 24 dibagi dengan 2X ditambah 3. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan cara membaginya. 6X pangkat 3 dibagi 9X pangkat 2 bisa dibagi 2X tambah 3. Yaitu hasilnya adalah 3X pangkat 2. Kemudian dikurangi ke bawah. Ibu ulang itu soalnya. Bukan 9X tadi, Ibu ralat. 6X pangkat 3 ditambah 19X pangkat 2 ditambah 31X ditambah 24. Benar itu soalnya, bukan 9X dan 3X. Kalian perhatikan, Ibu ralat ya. 6X pangkat 3 ditambah 19X pangkat 2 ditambah 31X ditambah 24 dibagi 2X ditambah 3. Kalian perhatikan, kalau sudah kurangkan ke bawah, 19X pangkat 2 dikurangi 9X pangkat 2, hasilnya adalah 10X pangkat 2, kemudian 31X itu turun ke bawah, 24-nya turun ke bawah, kemudian dibagi dengan 10X pangkat 2 ditambah 15X, yang kelipatan 2X ditambah 3. Itu hasilnya adalah 5X. Kemudian dikurangi ke bawah, yaitu negatif 31X dikurangi 15X adalah 16X. Kemudian 24-nya turun ke bawah, 16X ditambah 24 dibagi 2X tambah 3, itu adalah kelipatan 8. Jadi hasilnya adalah 8.
Jadi 6x pangkat 3 ditambah 19x pangkat 2 ditambah 31x ditambah 24 dibagi 2x ditambah 3, hasilnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 8. Sekarang faktor bentuk aljabar. Faktor itu adalah pembagi. Faktornya adalah, kalau AX itu faktornya adalah A dan X. Tapi kalau AX ditambah B, kalian perhatikan contohnya. Bentuk aljabar biasa ditulis dalam AX ditambah B. 6X ditambah 27. Cari angka yang dapat membagi dua suku tersebut. 6X ditambah 27. Faktornya adalah 3 ya. Faktornya adalah 3. Berarti cara memfaktorkannya adalah 3 kurung 2x ditambah 9. Kalian perhatikan itu cara memfaktorkannya. Faktor dari 6x ditambah 27, EPB-nya adalah 3, EPB-nya dikeluarkan dari kurung. Jadi 6x ditambah 27 adalah hasil perkalian dari 3 kalikan 2x ditambah 9. Jadi hasil pemfaktorannya adalah 3 kurung 2x tambah 9. Sekarang perhatikan 4x pangkat 2 ditambah 10x. EPB-nya adalah 2x. 2x keluarkan dari kurung. 4x pangkat 2 ditambah 10x adalah hasil perkalian dari 2x kurung 2x ditambah 5. Jadi pemfaktorannya adalah 2x kurung 2x tambah 5. Sekarang perhatikan EPB dari 12A pangkat 2B ditambah 18AB pangkat 3 adalah 6AB. Sehingga pemfaktorannya adalah EPB-nya dikeluarkan dari kurung, yaitu 6AB kurung 2A ditambah 3B pangkat 2. Sekarang kita lanjutkan. Kalian perhatikan caranya. Kalian pelajari. Berarti ini menjadi perkalian satu suku dengan 3 suku. Karena di situ terdiri dari 3 suku. Sekian pelajaran hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan, yaitu mengenai persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat WA Ibu. Nanti Ibu jelaskan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.